Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, sholatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini saya akan sharing dan membagikan testimoni dari sahabat kita yang ada di Sholawat, yaitu kita sebut saja beliau dengan Mbak El, tentang promil dengan Sholawat. Nah, seperti apa sih Mbak El melakukan program promil dengan Sholawat? Nah, ini buat teman-teman bagi yang lagi sedang menanti momongan, kita simak videonya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut dan saksikan testimoni dari Mbak El. Bagaimana sih Mbak El melakukan promil dengan Sholawat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, alhamdulillah akhirnya setelah sekian purnama Allah mengabulkan doa saya dan suami, Mbak. Saya di sini mau berbagi tips agar mudah untuk dapat momongan, Mbak. Setelah 7 tahun kami menikah, tadinya saya sempat menunda memiliki momongan sampai saya harus KB implan, Mbak, 3 tahun. Karena saya kerja di salah satu perusahaan yang memang pada saat ini nggak boleh orang yang udah punya anak. Dan sampai di tahun 2021 aku nggak sengaja kenal dengan Mbak, dikenalkan oleh sahabatku. Alhamdulillah Mbak, pada waktu 2020 bulan Desember saya memang udah ikut program dokter, tapi masih nihil, belum ada tanda saya hamil. Pas saya bulan Oktober 2021 ikut program Sholawat, dan sampai suami juga ikut program Sholawat 1000 kali. Pada saat sholat tahajud, memang di bulan pertama belum ada sesuatu hal yang terjadi, Mbak. Tapi karena saya dan suami bersholawat sebagai cinta kami terhadap Rasul kami, Mbak, itu mengalir begitu saja. Sampai saya kadang gak pernah lagi saya hitung dalam sehari berapa sholawat yang saya baca. Tetapi yang wajib sekali duduk pada saat jam 2 saya terbangun dan sholat tahajud bareng suami, dan setelah sholat tahajud saya dan suami membaca sholawat Sallallahu ala Muhammad. Kami bacanya 1000 kali, Mbak. Alhamdulillah Allah jawab doaku tepat di bulan dan tanggal pernikahan kami, Mbak. Masya Allah ya, tabarakallah. Tepatnya di tanggal 27 November garis 2 yang saya dan suami nantikan, Mbak, terjawab sudah dengan dahsyatnya sholawat dan keyakinan kami kalau Allah akan kabulkan doa kami di waktu yang tepat. Terbukti, Mbak. Makasih ya Mbak sarannya dan udah mau mengingatkan dalam kebaikan. Sama-sama ya Mbak. Padahal saya suka rewel, suka sering WA nanya ke Mbak. Makasih atas saran sholawatnya dan yang lainnya. Semoga Mbak sehat selalu dan keluarga Mbak. Terima kasih. Memang kesabaran itu akan memberikan kebahagiaan untuk kita ya Mbak. Ya betul sekali Mbak El. Memang sabar itu pasti akan berbuah kebaikan ya. Pasti di akhirnya itu kita akan mendapatkan kemenangan buat orang-orang yang sabar nih teman-teman. Nah teman-teman, ceritanya Mbak El ya, di sini saya bisa menyimpulkan kalau beliau dan suami ini satu jalan ya, satu partner. Jadi satu frekuensi. Jadi beliau sholawat, suaminya juga sholawat. Ini masya Allah tabarakallah, benar-benar pasangan suami istri yang contoh ya teman-teman. Nah jadi cerita dari Mbak El, beliau sudah 7 tahun menanti
momongan, tetapi karena beliau kerja di salah satu perusahaan yang memang beliau harus menunda dulu punya momongan, jadi beliau tunda. Dan pada akhirnya qadarullah di tahun 2020 beliau melakukan program dokter ya, cuman belum ada hasilnya. Qadarullah di tahun 2021 mengikuti program ya sholawat sampai kemarin ya, bulan apa ini, Oktober ya, di 2022 beliau mendapatkan surprise dari Allah. Dari beliau mendawamkan sholawat 1 tahun itu, beliau gak mikir sebenarnya, beliau jadi baca aja sholawatnya, ngalir gitu aja. Memang karena beliau cinta dengan Rasulnya ya, terutama kita semua juga sama ya teman-teman, harus cinta sama Rasul kita. Jadi beliau gak menghitung. Yang beliau cuman hitung hanya pada saat beliau duduk tahajud, beliau hitung 1000 kali. Tapi yang lainnya beliau ndak hitung. Misalkan di aktivitas pagi, siang, sore, malam, beliau tetap sholawat, beliau ndak hitung. Yang beliau hitung hanya pada saat beliau duduk sholat tahajud. Nah teman-teman, dari ceritanya Mbak El di sini, kalau kita mau mempunyai hajat, mau mempunyai sesuatu, memang kita harus yakin dulu teman-teman. Yakin sama Allah, yakin kalau doa-doa kita pasti akan Allah kabulin teman-teman. Berkat fadilahnya sholawat. Ya, jadi mintanya doanya sama Allah melalui apa? Melalui perantaranya sholawat. Gitu, karena dengan sholawat hajat kita teman-teman dunia dan akhirat insya Allah akan Allah berikan kemudahan teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau lagi punya hajat, sholawatin aja. Misalkan teman-teman lagi perlu kerjaan, atau teman-teman lagi perlu ya tadi yang Mbak El bilang, lagi pengen momongan, pengen anak, teman-teman sholawatin. Jangan tunggu kapannya terus kok Allah belum jawab misalkan ya gitu. Jangan menunggu seperti itu, lanjutin aja, sholawatin aja, gak usah dihitung seberapa banyaknya kita bersolawat, karena itu bentuk cinta kita kepada Rasul baginda Nabi Muhammad SAW. Dan begitu pula dengan kita terus deketin diri kita sama Allah teman-teman. Kayak misalkan sholat ya, wajib jangan ditinggalin, amalin yang lainnya, puasa amalin lagi, baca surat Yasin, Al-Waqiah, Al-Mulk, itu benar-benar deh dahsyat banget teman-teman. Jadi kalau kita deket sama Allah, kita deketin Allah teman-teman, itu insya Allah pertolongan Allah itu sangat dekat banget kalau kita deket sama Allah. Nah makanya ini buat teman-teman harus benar-benar keyakinannya itu harus 100%, benar-benar yakin sama Allah kalau doa-doa teman-teman pasti akan Allah kabulkan teman-teman. Karena kalau kita udah deket sama Allah teman-teman, percaya deh, nggak ada yang Allah nggak kabulin, pasti akan Allah kabulin. Kapan itu waktunya, kita tinggal tunggu aja teman-teman. Kita sama-sama boomingkan sholawat. Supaya apa? Supaya banyak keberkahan yang datang di negeri ini teman-teman. Jadi kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak boomingkan sholawat ya, karena sholawat itu sangat mudah banget ya. Teman-teman bisa baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli ala Muhammad. Teman-teman bisa baca atau baca sholawat munjiat, nari ya teman-teman bisa baca sholawat apapun itu. Jangan pelit-pelit teman-teman, karena sholawat itu gratis. Jadi ucapkan sholawat dibarengin sama istighfar ya. Coba teman-teman lakukan itu sebulan 2 bulan. Kalau misalkan teman-teman dalam sebulan 2 bulan kok belum ya, hajat saya belum dikabulin, teman-teman terus baca lagi, yakin sama Allah. Insya Allah di waktu yang tepat Allah akan kabulin teman-teman. Karena nggak ada doa yang nggak akan dikabulin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti doa teman-teman akan Allah kabulkan ya teman-teman. Jadi di sini buat teman-teman yang lagi menanti momongan, teman-teman jangan lupa
seperti Mbak El ini dibaca sholawat Jibril Sallallahu ala Muhammad ya. Jadi teman-teman baca sholawat Jibril ini sebanyak-banyaknya. Kadang saya baca sholawat Jibril itu seperti teman-teman yang lain juga ya, ada yang nggak saya hitung. Saya juga ngamalin sholawat Jibril itu biasa nggak saya hitung gitu. Sholat apapun kita nggak usah hitung teman-teman. Insya Allah deh, kalau kita nggak hitung, kalau kita memang ikhlas jalannya karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah apapun itu hajat teman-teman akan Allah kabulin. Nah teman-teman, sekian dulu informasi yang saya berikan, semoga barokah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.